Salah Wali Pitu. Ini saya ikut andil memberikan masukan. Sebenarnya ide tempat ziarah itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya ya Ujri Channel. Oke, agak viral ya tentang Wali Pitu yang ada di Bali gitu loh. Wali Pitu yang ada di Bali kemarin Kiai Madudin itu sama rombongannya itu ke sana gitu loh. Untuk ya ceramah lah di sana untuk menyadarkan menyadarkan pola pikir mereka yang terdoktrin oleh orang-orang yang seperti itu gitu loh. Jadi beliau di sana memaparkan tanya jawab sama orang-orang NU yang ada di sana gitu loh. Nah, ketika saya melihat video ini ada salah satu kiai yang ternyata adalah dalang kurang pantas kayak ya, yang mencetuskan bagaimana ceritanya makam Wali itu yang ada di Bali. Oke, jangan lama-lama ya, kita akan tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pertanyakan kepada Bapak Kiai Imaduddin atau mungkin memperkuat saran. Saya dari Bali Utara. Nama saya Dian. Kebetulan tadi malam dipilih oleh saudara-saudara yang ada di Denpasar untuk menjadi ketua pengurus PWI Bali. Saya dari lembaga santri kampung yang saya kelola sudah dari tahun 90, dan saya senang menulis tentang sejarah dan seni budaya dari kecil. Nah, sedikit mungkin ampura Tuagung ingin yang mengaitkan antara persaudaraan Islam dan atau Jawa dan Bali. Di masyarakat Bali itu ada yang disebut sanak saptorsi. Niki yang menyentuh catur sanak, Bagong nggih. Jadi sanak itu keluarga, sapto itu 7, resi itu adalah brahmana atau kiai. Lah terjadi saat ini itu ada Wali Pitu. Padahal sapto itu adalah 7. Yang terbukti hubungan masyarakat Bali dengan Jawa, sanak saptorsi ini adalah putra Brawijaya yang ke Bali. Itu ada Pasek, ada Ide Bagus, ada Tuagung, ya. Nika terbukti diikat dengan benang merah. Kalau ada upacara di Bali itu ada Sugihan Jawa, Sugihan Bali. Kata ya. Nah ini memperkuat sangat hubungan masyarakat yang dari Jawa ke Bali. Nah terkait dengan makam Wali Pitu, saya paham betul itu. Karena 3 makam yang ada di wilayah saya ikut menyaksikan membuatnya. Dan sudah saya bongkar 1 yang ada di Keramat Gunung. Kebetulan tanah Keramat Gunung itu sebelahnya tanah saya. Yang dulu itu sebetulnya ada gundukan sarang semut sebetulnya itu. Kemudian yang ada di negara di Mbah Temon itu hanya pengurus kuda. Saya paham betul tentang itu. Dan ada yang di Pancosari tahun 85 itu saudara kita yang alim dari Lombok yang namanya Pak Hasan sering berzikir di sana. Ketika meninggal akhirnya sekarang dibalawikan apa gimana itu? Saya juga belum ngecek. Nah, antara hubungan Bali dan Jawa tadi, beliau menyampaikan akan membuat buku yang memperkuat hubungan persaudaraan. Di Bali itu tentang nasab sudah luar biasa. Kenapa? Karena di Bali ada yang namanya warga lilitan. Semua tercatat. Dan diikat. Yang ada di Kelungkung itu di leluhur Bali, kepaseannya disebut Kiai Agung Pasek Gel-Gel.
Kata dua aku nggih. Nah kemudian dari keluarga Gajah Mada ada keluarga yang namanya beliau tadi sebut Arya Napi tadi Arya Peteket, itu ada warga khusus yang namanya Gajah Pare dan Gajah Tunggal, itu satu keluarga penuh. Kebetulan saya senang meneliti hal seperti ini. Saya putra Mentaram juga, tapi terlempar jauh di Bali. Mungkin nggak diakuin, mungkin di Mentaram sana. Kebetulan mungkin lebih disingkat ya. Jadi saya menginginkan Kiai Imaduddin secepatnya untuk membuat hubungan itu tadi, buku itu, agar anak-anak kita tahu bahwa kita semua bersaudara. Hanya itu saja, nggih. Jadi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu saya kasih satu, ibu ya. Kita tidak didominasi kaum Adam. Ibu, monggo satu, silakan. Perkenalkan diri, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Mukarram para alim ulama. Pak Terima Naryo kasih duduk aja, saya- Pak. Jangan dekat-dekat, Pak. Nah. Terima kasih kami haturkan atas waktu yang diberikan, dan saya juga mengucapkan rasa bahagia dan bangga telah hadir di majelis ini dan bertemu langsung Yai Imad dan tim, yang ini adalah momen yang sangat sakral ya, tidak sewaktu-waktu bisa kita lakukan, apalagi kita ada di Provinsi Bali. Tapi sebelum saya mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan satu ayat Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi seharusnya kita tuh berpijak pada kebenaran dan jangan menutup-nutupi kebenaran, jangan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, jangan menutupi kebenaran sedangkan kita mengetahui kebenarannya. Perkenalkan, saya Widianti, saya dari Kampung Kusamba, Klungkung. Di Klungkung itu ada satu situs yang diklaim sebagai makam Habib Al-Hamid. Jadi tiba-tiba ada terah gitu ya, yang langsung menuju Sunan Ampel kalau tidak salah gitu. Nah, kami dalam perjalanannya itu kan mengawal kenapa itu bisa terjadi. Bahwa di Bali ini kan ada sebuah tren, yakni wisata rohani, yakni Wali Pitu itu yang sangat menjual. Kemudian disertasi saya dari tahun 2015 yang diujikan tahun 2019 itu juga menemukan titik kesamaan di wilayah Jembrane, yang saya sebenarnya meneliti tentang perkembangan pendidikan tinggi Islam minoritas di wilayah mayoritas, jadi hubungan mayoritas minoritas. Tetapi di tengah perjalanan penelitian saya menemukan implikasi atau dampak yang signifikan bahwa di sana ada pengakuan oleh Habib dari Kalimantan, sehingga penyebaran di sana diakuisisi atau diakui telah diinisiasi oleh Habib-Habib dari Kalimantan gitu. Padahal kita tahu di sana ada juga terahnya temannya Yai Hasyim Asy'ari dalam mengembangkan Nahdlatul Ulama. Kami tidak bisa sebutkan di sini, tapi insya Allah semua orang tahu. Nah, belakangan itu kan sampai saya dikirimi manuskrip, sejenis manuskrip terah-terah itu, dan saya masukkan bodohnya ke dalam disertasi saya yang diujikan 2019 sampai penelitian Yai Imad yang diverifikasi secara ilmiah ya, karena kita penelitian berbasis ilmiah yang diperkuat oleh tes DNA. Nah, di situ kami melihat bahwa ini harus diungkap kebenaran, khususnya di daerah saya dan di beberapa daerah-daerah lain, khususnya di Provinsi Bali yang mempunyai akar masalah yang sama. Namun ada beberapa catatan yang kami pertimbangkan. Pertama diantaranya adalah dampak yang sangat besar terhadap ekonomi masyarakat sekitar yang sebetulnya telah nyaman gitu ya, ada dampaknya satu. Yang kedua, dampak personal gitu bagi yang mengungkapkan atau keluarganya, kan kita kan musuh bersama gitu. Yang ketiga,
telah mengakarnya pandangan-pandangan Muhyiddin yaitu terhadap pro kontra yang sekarang sedang berjalan terutama di internal Nahdlatul Ulama sendiri. Nah, saya ingin mengajukan beberapa tawaran, diantaranya keinginan mengungkapkan itu haruslah didukung oleh wadah ya yang secara legal dan simultan. Misal kalau kita mau mengungkapkan, kan saya tahu beberapa sumber yang memang ikut mengawal ini memang terjadi kamuflase atau pseudo scientific, seolah-olah betul berujung ke Sunan Ampel padahal itu pseudo atau palsu lah bahasa kita gitu. Satu, harus ada wadah yang simultan, organik dan sistematis. Simultan artinya bersama-sama dan dalam kebersamaan itu kita berjalan secara serentak. Tidak boleh parsial atau tidak boleh satu dengan yang lainnya itu gantian, harus serentak bersama-sama. Satu wadah. Dua, wadah yang akan mengungkapkan kebenaran ini harus legal. Jadi biar kita tidak diserang oleh internal struktural NU sendiri, begitu. Yang ketiga, harus kita carikan solusi pengalihan isu. Misal, kalau misalnya sekarang adalah wisata rohani, maka yang dirohanikan itu mungkin bisa kita bentuk ke dalam wali yang sesungguhnya, sehingga sejarah yang real itu bisa terupdate, bukan malah tertutupi dengan yang sekarang diakuisisi. Baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang kami hormati, harapan saya mudah-mudahan kehadiran beliau ini menjadi sebabnya anzalallahu alaihimus sakinah, menyebabkan kita menjadi tenang, wa khasyatumur rahmah, dan tercurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para kiai yang kami hormati, kami ini adalah juhala yang takut dolu wa adollu. Jadi makanya terima kasih sekali dengan arinal haqqo wa surqat tiba'ah, pencerahan, memberikan keterangan tentang kebenaran yang tidak direkayasa sehingga kamu mampu untuk mengikuti kebenaran itu dan menunjukkan yang batal adalah batal. Kami sanggup untuk menghindari yang batal itu. Untuk itulah maka mudah-mudahan keterangan beliau ini bersentuhan dengan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalan kebenaran yang harus kita ikuti. Jangan mengikuti jalan-jalan yang tidak benar. Anda akan berpisah dari kebenaran itu. Wasiat Allah, demikian wasiat kami kepada kamu, agar kamu berhati-hati dalam menyikapi. Berhati-hati dalam menyikapi. Jadi kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang di Bali ini, yang minoritas, walaupun sudah dikatakan mengaku orang Bali, terjadi ruhama bainahum. Paham ya? Terjadi ruhama bainahum. Jangan ada gejolak yang sensitif, karena di Bali ini daerah wisata. Kalau ada gejolak yang tidak diinginkan akan mengganggu pariwisata, dan kita gampang dipetani. Soalnya sidik gampang, oh nak selam itu toh, ini yang bahaya. Nak selam itu gegeran terus, sama dengan waktu Darussalam yang diprakarsai Kiai Samsul. Itu kalau terjadi GSN antar umat, bukan umatnya yang ditangkepi, masjidnya ditutup. Ini kan bahaya ini. Kita jangan sampai terjadi GSN di antara kita,
Ini fakta ini. Kalau masjid gawe royokan dulunya nggak wong NU, muncul orang yang mengaku bahwa itu masjidnya dia direbut mau jadikan kelompok jenggot itu. Kaji Samsul, iya, Kaji Samsul mentang-mentang wis pokoknya mati-matian. Saya sebagai rakyat Surya, saya sampaikan kepada Bangser, kalian jadi Bangser kok rawani perang. Saya yang tua ini masih berani perang. Akhirnya Darussalam dikepung sama Banser. Alhamdulillah sekarang setelah ini Darussalam berani memasang simbol NU dengan benderanya. Dari dulu saya bilang pasang bendera NU. Kalau ada yang merebut, apalagi menurunkan bendera NU, lawan. Bangser siap melawan. Jadi sekali lagi pesan saya, terjadi ruhama'u bainahum, monggo rukun-rukun saja. Walaupun keterangan beliau tadi jelas itu. Jadi penjelasan beliau telah jelas. Kita bisa memilih, memilah ya. Jadi bisa memilih, memilah. Tapi jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif di antara kita. Ini soal usulan Ustadz siapa tadi? Tersolehan sama Ustadz. Nah, ini kita ini organisasi, tidak gampang memberikan keputusan sebelum musyawarah. Maaf saja ini kepada Ketua PJ yang semangat, PJ Denpasar ini. Soal kelanjutan apa yang disampaikan tadi, kami di wilayah akan bermusyawarah supaya enak jalannya nanti. Jadi cabang tidak boleh mengambil inisiatif sendiri tanpa memberitahukan kepada wilayah. Yang bertanggung jawab kalian adalah wilayah. Tolong ini ya dimengerti. Jadi ini bukan organisasi kampungan, bukan, nasional dan internasional. Makanya hati-hati. Sama dengan kemarin peristiwa dengan Perda Bali. Kami dari NU didorong-dorong untuk menentang Perda. Ini berbahaya kalau ada kemudian pemerintah daerah tidak senang dengan NU dicing. Ini kan harus hati-hati. Pemerintahnya minhum sedaya Pak Yai. Jadi pemerintahnya dari atas gubernur sampai ke bawah minhum KB. Makanya saya kemarin waktu pilihan saya bilang, kalau milih itu jangan yang kalah, yang menang yang dipilih. Kalau yang dipilih yang kalah, NU dicing, amoh tenan. Jadi kemarin waktu pertemuan sama Koster saya bilang itu, anda kalian bila mana perlu rakyat istikharah. Nah orang istikharah penelitian yang benar, mana yang kira-kira menang dipilih. Jangan instruksikan kepada anggotanya sampai ke bawah milih yang kalah, remok awake dhewe. Ini faktanya yang begitu. Jadi ini sekali lagi saya terima kasih kepada Kaji Suryadi dan kepada PCNO yang menjalankan acara ini. Untuk kelanjutannya nanti harus dibicarakan di tingkat PW. Ngoten nggih. Nah, nggih. Jadi enak ya. Yang terakhir masalah Wali Pitu. Ini saya ikut andil memberikan masukan. Sebenarnya ide tempat ziarah itu saya. Idenya saya. Kemudian saya ketemu Habib Thoyib. Saya bilang, Bib, tolong diteliti itu nasabnya, sanadnya, keilmuannya, amaliannya. Yang penting saya itu untuk mengalihkan pandangan orang Jawa Barat. Maaf ini Kiai, kebetulan di pondok saya itu sering ketemuan orang Jawa Barat.
ke rumah, ketemu saya, ndonga metu. Habis itu kemana? Ke Kuta ndelok sumur. Itu Yai. Jadi oh gitu ya. Itu dari saya ndonga apik-apik khusyuk, keluar dari rumah saya, keluar ke Kuta. Ke Sanur ndelok sumur-sumur itu, susune dijemur itu loh. Enak pas sampean. Itu kelakuannya orang Jawa Barat. Lah, saya punya inisiatif gimana caranya itu mengalihkan dari itu untuk religi. Itu saya maka berpikir, wah enak gawe tempat ziarah ini. Tapi saya tidak menyebutkan itu wali, ndak. Wong soleh yang patut diziarahi. Yang menamakan wali itu Habib Thoyib dari Surabaya. Monggo sampean, saya ditengkan orang Muhammadiyah, mbok dia itu sok-sok tahu la ya wali ya ila wali. Saya bukan wali, saya wali murid itu loh. Jadi yang dinamakan itu Habib Thoyib. Nah, sampean protes Habib Thoyib, jangan protes saya. Dan saya intinya itu tadi, orang Jawa Barat yang ziarah ke saya supaya tidak maksiat, gimana caranya itu tok Yai, maaf Yai. Ternyata berhasil. Setelah dari saya ziarah Yai, bukan ke Kuta lagi, bukan lihat sumur-sumur itu, ini kan berhasil. Jadi misi saya hanya itu. Soal nanti bagaimana, mohon sampean teliti itu ada makamnya orang tenan apa ora, apa kosong, apa yang di dalam itu wong soleh apa tidak. Tapi maaf, di sini itu sensitif sekali. Di Karangasem gara-gara memindahkan Bangkom perang di Oke ya, barusan penjelasan dari Kiai di Bali terkait wali itu atau makam-makam yang dikeramatkan yang dinamakan oleh wali itu. Beliau adalah salah satu pencetusnya karena alasan beliau untuk mengatasi untuk biar orang-orang yang di sana yang katanya yang sowan di pondoknya itu tidak melakukan hal-hal yang katakanlah dimaksiat lah seperti itu. Melihat orang-orang yang di Kuta atau di area-area sekitar Bali kan seperti itu gitu loh. Menurut saya ya sah-sah saja gitu loh. Tetapi kalau terjadi hal seperti ini ya gimana sudah. Jadi itu susah saya ngomongnya kalau sama Bapak Kiai. Alasan beliau itu masuk akal lah, masuk akal. Tetapi endingnya itu ini yang menurut saya miss gitu loh. Jadi beliau memang tidak bilang bahwa saya itu wali, memang saya bilang, tapi ada oknum Habib yang mengatakan bahwa itu wali itu gitu loh. Jadi sebenarnya makam itu tidak ada. Jadi inisiatifnya beliau Pak Yai tadi biar orang-orang itu tidak berbuat ya begitulah gitu loh di sana gitu loh. Aduh, bingung aku. Oke lah, tanggapi sendirilah dan komen dengan sopan ya, dan biar kita tercerdaskan gitu loh. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.